Ngomong apa kan sekarang? Kita tadi apa barusan time travel? Oh, time traveler. Tapi akan kalau ditanya percaya nggak kalau John Titor itu memang ada? Saya tidak percaya dengan John Titor, tapi kasus tentang time travel ini terjadi di banyak tempat di seluruh dunia. Nah, pengakuan-pengakuan semacam ini yang menunjukkan bahwa jangan-jangan ada orang yang pindah dimensi atau pindah tempat atau pindah waktu itu dimensi ada. Waktu ya? Dimensi waktu itu ada. Kan secara sains juga waktu itu kan relatif. Walaupun kita nggak tahu mekanisme bagaimana cara untuk ininya, tapi kan waktu itu relatif. Jadi Waktu mungkin itu saja mesin waktu itu mungkin bisa, time machine ya? Iya, time machine itu mungkin bisa terwujud, tapi masalahnya ada sebuah paradoks yang nggak bisa dilangkahin. Dunia ini terlalu banyak misteri, Pak. Ya. Tapi bicara science fiction movie, kadang-kadang kita pikir nggak mungkin terjadi, tapi terjadi ya. Kontroversi, toleransi. Jangan disingkat ya? Iya, jangan disingkat. Ya, masih bersama saya Helmi dan partner Guru saya Guru Gembul. Yeay. Dengar udah laris ya ininya, jobnya. Apanya? Udah? Lihat posternya, tamu pembicara Guru Gembul gitu. Iya. Ya, alhamdulillah lah. Berkat Pak Helmi juga kan. Iyalah. Kan karena memang Kang Guru Gembul ini punya sesuatu. Kan hidup itu harus punya diferensiasi yang berbeda. Sesuatu. Iyalah, diferensiasi. Ya. Baik, kita ngomong apa kan sekarang? Kita tadi apa barusan time travel? Oh, time traveler. Jadi ada cerita, fenomena, ada orang mungkin dari masa depan datang kemari, atau mungkin dari dunia lain. Nah, mungkin Kang Guru bisa, boleh percaya, boleh enggak, tetapi bukti-buktinya sangat meyakinkan. Yang paling ngetop itu yang mana tuh? Yang di New York itu ya? Yang John Titor itu. John Titor. Ini ngapain John Titor? Ya, jadi John Titor itu tahun 2000-an awal itu dia muncul, pemberitaannya itu muncul gara-gara dia itu main saham. Menang terus? Menang terus. Kan saham itu spekulatif sekali kan. Ya. Jadi dia melipat gandakan uang dari jumlahnya yang sangat sedikit, $18.000 gitu, tapi sampai miliaran gitu. Dalam waktu singkat sekali. Jadi dia jago banget Gempar dong ya? Dia dunia pada waktu itu gempar, dunia bursa di sana gempar, sampai kemudian diinterogasi, ditanya ini jangan-jangan orang ini main curang atau apa gitu, sampai akhirnya dia bilang bahwa ya sebenarnya saya bukan main curang, tapi saya bisa tahu keputusan-keputusan dari perusahaan-perusahaan global Di masa depan? Di masa depan, Iya. karena saya berasal dari masa depan. Jadi saya tahu tentang apa yang terjadi di masa lalu, jadi saya bisa mengantisipasi apa yang terjadi di masa lalu. Sekarang ini di sini itu masa lalu buat saya, karena saya berasal dari tahun Saya udah ngelewatin. depan. Ya, saya udah ngelewatin. Dia tahu ya, setiap perusahaan akan begini, Iya. akan jatuh, akan untung, akan rugi, dia tahu. Iya, dia John tahu. Titor. John Titor. Dan itu sangat terkenal di blog-blog, di internet, di Kaskus semuanya itu. Bisa dicari nih, bisa dicari ya. Bisa dicari John Titor itu. Sampai akhirnya ketika FBI menyelidikinya, Oh, dicurigain Kang ya? ya ya karena itu kan agak aneh gitu ya. Aneh kok menang terus gitu. Aneh, ya aneh. Ya kalau kita misalkan tahu masa depan terus kita main saham kan senang banget gitu kan. Kita bisa melipat gandakan kekayaan kita menjadi sangat-sangat besar. Nah itu ketika mendapatkan penyelidikan dan lain-lain, orang yang dimaksudnya hilang. Tapi dia sempat ngaku kalau dia berasal dari masa Iya, depan. dia ngaku, iya yang tadi itu, ya saya memang berasal dari masa depan, karena itu saya mohon maaf sebelumnya menggemparkan kenapa, tapi ya saya memang berasal dari masa depan. Nah, cerita awalnya adalah yang seperti itu. Gitu. What is the motive then? Jadi Motifnya apa? motifnya itu kalau nggak salah yang Iseng? dia bukan iseng, motifnya itu ada beberapa time travel saya lupa, tapi John Titor itu kalau nggak salah ya motifnya itu adalah dia mau ngambil komputer yang paling awal. Dia pengen ada bagian yang hilang yang di masa depan itu dibutuhkan, dan itu hanya ada di rakitan PC yang paling awal gitu, IBM kalau nggak salah. Saya lupa ingat, tapi memang motifnya itu katanya adalah seperti itu. Cuman dia nyimpang dulu ke tahun ini gitu, pengen dapat duit dulu, usaha dulu. Iseng nih orang nih. Iya, nah tapi cerita itu hanya bersumber dari satu media. Nah, jadi cerita itu bersumber dari satu media, dan kemudian si media itu menutup kasus ini dengan cerita klasik bahwa FBI sekarang menutup semua akses informasi terhadap orang ini karena di bla 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 bla, sehingga tidak akan ada lagi di media yang lain. Dia bilang seperti itu. Jadi sumbernya itu dari satu. Jadi saya bukan katakan ini bohong atau salah. Kalau saintis jelas menyebut ini adalah kebohongan. Tapi
dalam konteks ini adalah bahwa berita-berita bohong itu seringkali memang berasal hanya dari satu sumber, kemudian karena berita itu luar biasa bombastis, baru itu tersebar di media-media yang lain gitu. Saya tidak bilang bahwa John Titor itu hoax, tapi saya bilang sumber berita itu adalah sumber berita yang sangat tidak terpercaya gitu. Tapi akan kalau ditanya percaya nggak kalau John Titor itu memang ada? Saya tidak percaya dengan John Titor, tapi kasus tentang time travel ini terjadi di banyak tempat di seluruh dunia. Contohnya? Pernah ada orang Inggris, wisatawan perempuan 2 di Inggris, dia menginap di salah satu pantai di Prancis yang menghadap ke Inggris. Dia berwisata aja di sana, sampai di sebuah resort gitu. Malam-malam jam 3 mereka dibangunkan oleh suara teriakan, tembakan meriam, wah, mereka itu takut, panik, sampai mereka berdua bersembunyi di pojok. Jadi luar sana kadang-kadang dari jendela itu cahaya masuk gitu tiba-tiba seperti ledakan dan sebagainya, dan mereka diteror itu sampai jam 6 pagi. Dari jam 3 sangat lama. Mereka tuh benar-benar seperti ada di tengah perang. Ketika mereka keluar ke sana ke sini, nggak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Resortnya baik-baik saja, semuanya baik-baik saja, dan apanya baik-baik saja. Dia lapor ke penyelidik, dia lapor ke apa, tapi nggak ada yang percaya itu. Tapi ada beberapa orang yang kemudian percaya bahwa 2 perempuan ini mengalami semacam lompatan waktu. Bukan halusinasi, bukan? Bukan. Iya, banyak orang yang mengira itu halusinasi karena nggak ada yang percaya. Tapi mereka sampai nangis-nangis, sampai trauma, dia psikologi datang ke sana untuk menenangkan dan sebagainya. Ya karena mereka panik. Dan berdua lagi ya? Berdua. Mereka panik peluk-pelukan di pojok gitu karena ada perang. Gitu. Dan memang lokasi yang dimaksud itu lokasi ketika Jerman berusaha untuk menyerang Inggris, melakukan penghabisan terhadap tentara-tentara Prancis untuk membuka jalan ke Inggris. Normandy? Bukan Normandia, bukan. Mungkin dekat dengan situ. Jadi ini peristiwanya yang lompat ya? Iya, bukan peristiwanya orangnya yang lompat. Atau mungkin orangnya yang lompat ke ini. Tapi sekali lagi, cerita-cerita semacam ini tidak bisa dikonfirmasi. Karena yang mengakui yaitu cuma 2 orang itu, kemudian John Titor cuma 1 berita dan sebagainya. Tapi ini tersebar di mana-mana. Dan tentang time travel ini, kalau sampai sekarang kita lihat misalkan ada fotonya, ada apanya, itu bisa aja kita bantah. Tapi maksud saya kok menjadi fenomena umum di seluruh dunia, ada orang-orang yang mengalami yang seperti ini gitu. Katanya ada apa? Tentara Nazi nelpon gitu? Iya, Belum ada. Nah, kalau ada misalkan video, cek aja di internet. Misalkan judulnya time travel, orang sudah nelpon di zaman dulu gitu. Jadi di tahun padahal handphone belum ada. Handphone belum ada, tapi di tahun 1930, 1940 ada video yang secara tidak sengaja lagi ngamera apa gitu, tapi secara tidak sengaja ngelihat ada perempuan bolak-balik mundar-mandir sambil gini. Begitu. Atau misalkan di pertandingan Mike Tyson, waktu tanding lawan siapa itu kan zaman dulu, ketika Mike Tyson-nya disorot, di belakangnya ada orang yang lagi ngamera moto, tapi pakai ponsel modern, lengkap dengan kamera yang ada lampunya yang terakhir. Iya, ada nih, bisa di Google. Di Google bisa dicari. Mike Tyson di belakangnya time travel, banyak laron di sini ya. Oh, ini jangan-jangan dari masa depan juga nih. Iya, dari masa depan. Nah, itu bisa di googling, bisa dicari, dan bisa dicari penjelasannya apakah ini masuk akal atau enggak dan sebagainya. Tapi informasi-informasi dan fenomena seperti ini itu semakin lama semakin banyak. Atau ada kesaksian dari pilot Perang Dunia Kedua yang masuk ke dimensi lain. Ada kesaksian yang sekali lagi itu diragukan sama semua orang, tapi orang yang mengalaminya itu sampai bersumpah, sampai mati-matian, gue percaya ini gue ngelihat dinosaurus gitu. Dia pesawat nih pas terlalu dekat dengan darat, loh kok alamnya beda. Alamnya beda, dia melihat banyak spesies yang tidak seharusnya dia lihat sekarang. Pas dia balik lagi, ya udah dalam kondisi normal, jadi lapangan terbang lagi dan apa dan sebagainya. Nah, pengakuan-pengakuan semacam ini yang menunjukkan bahwa jangan-jangan ada orang yang pindah dimensi atau pindah tempat atau pindah waktu itu dimensi ada. Waktu ya. Dimensi waktu itu ada. Kan secara sains juga waktu itu kan relatif. Walaupun kita nggak tahu mekanisme bagaimana cara untuk ininya, tapi kan waktu itu relatif. Jadi waktu mungkin saja. Mungkin saja ada manusia yang bisa melakukan. Katanya ada apa orang yang masuk ke Jepang berkali-kali dari satu negara yang tidak pernah ada ya? Itu ada sebuah majalah juga, dan majalah ini juga cuma satu sumbernya. Jadi ceritanya itu ada seorang pengusaha
datang ke Jepang. Ini paspor saya, apa segala rupa biasalah disetorkan ke ini, tunjukkan. Si petugas bandaranya bingung, Pak, maaf. Imigrasi. Ya. Iya, ini Pak dari mana Pak? Saya dari Taured. Ada dia sebutnya Taured. Sebuah negara kecil di Eropa, di perbatasan Spanyol-Prancis. Tapi nggak ada negara yang namanya Taured. Kita tahu sekarang nggak ada negara yang namanya Taured. Tapi dia kekeh, ini paspor saya udah berkali-kali datang ke sini. Saya punya teman bisnis di Jepang. Selama ini saya berinteraksi dengan dia. Pertemukan saya dengan dia sekarang. Saya ini ditunda. Tapi jangan dulu Pak, Bapak dari negara mana dulu masalahnya ini? Gitu. Ya kan kalau misalkan petugas imigrasi dan sebagainya tentu saja mempermasalahkan dari mana asal negaranya kan. Nah orang ini kekeh saya negaranya dari sini Pak, dari sini. Nggak ada ditunjukkan di peta loh. Kok petanya berubah? Kok ini negara-negara berubah? Dia heran. Dia yang kaget. Dia kaget. Kok negara-negara di sini semuanya komposisinya berbeda-beda? Dia ya udah tinggal dulu di hotel sampai petugas imigrasi, petugas kepolisian dan sebagainya memeriksa data-data orang ini. Ketika mau dicari lagi orangnya udah hilang. Pintunya hilang. Pintunya tertutup dari luar. Maksudnya ada banyak saksi yang menunjukkan bahwa dia tidak pernah keluar dari hotel itu, tidak pernah meninggalkannya, tapi orang yang dimaksud itu, ini menarik, saya tidak katakan bahwa itu jujur, tapi ada beritanya yang seperti itu. Dan ada, saya lupa namanya, tapi ada orang, seorang pesohor, seorang yang terkenal sangat jujur dan dia tidak memiliki motif apapun untuk berbohong. Saya lupa namanya, dia dan istrinya ketika dia menginap di satu hotel, dia mengaku bahwa lantainya tiba-tiba jebol bolong dan ada pusaran di bawahnya dan dia dan istrinya tertarik ke dalam situ. Tersedot. Dia bisa bertahan dan istrinya sampai akhirnya itu tertutup lagi. Nah ini pengakuan dari orang yang terpercaya, dari media yang juga terpercaya. Tapi sayang sekali karena temanya dadakan. Saya lupa itu bisa dikonfirmasi itu orang yang dimaksud itu. Tapi kalau nggak salah ada novel judul Time Traveler kalau nggak salah. Ada. Dan banyak. Dan itu fenomena yang semacam itu sudah terjadi sejak tahun 1600-an. Ada cerita-cerita yang semacam itu juga, Pak. Yang ya banyak lah yang tiba-tiba membawa barang dari masa depan. Iya, tiba-tiba membawa dari barang dari masa depan, atau ada orang-orang yang terjebak dari masa lalu dan sebagainya, pokoknya. Jangan film Back to the Future itu benar kali ya? Iya. Dulu kan ada Back to the Future ya, Michael J. Fox. Salah satu film terbaik Iya. Jangan-jangan ya. Ya, sebenarnya itu kan secara sains itu mentok, Pak. Jadi mesin waktu itu mungkin bisa, time machine ya? Iya, time machine itu mungkin bisa terwujud, tapi masalahnya ada sebuah paradoks yang nggak bisa dilangkahin. Paradoks kakek itu yang terkenal itu. Jadi paradoks kakek itu kan maksudnya saya misalkan kembali ke masa lalu untuk membunuh kakek saya. Bisakah saya melakukannya? Kalau saya berhasil, lah siapa yang membunuhnya? Kan saya berasal dari kakek saya gitu. Nah, itu ada paradoks itu yang sangat membingungkan, yang pada akhirnya menyebabkan munculnya teori multiverse yang kemudian dipakai sama Avenger itu. Jadi sebenarnya ketika saya kembali ke masa lalu, saya tidak kembali ke masa lalu, tapi saya saya ke masa depan, tapi di dimensi yang lain. Akhirnya muncul sebuah cerita bahwa alam semesta ini terdiri dari banyak dimensi. Dan tahun 1200-an, Pak, ada kejadian yang lucu di desa Woolpit di Inggris. Bapak mungkin pernah dengar ya? Jadi di desa Woolpit itu di Inggris, tahun 1200-an, ada petani pulang dari ladangnya. Maghrib-maghrib pas mau pulang ke rumah, di tengah jalan dia mendengar tangisan anak. Tangisan anak. Dia cari di mana yang nangis ini, bukan kuntilanak, bukan apa. Dia menemukan 2 orang anak berpelukan di sebuah parit. Berpelukan nangis, kayaknya anak tersesat. Aduh, siapa kamu? Dia berbicara dengan bahasa bukan bahasa Inggris. Kamu tinggalnya di mana? Siapa? Di mana orang tua kamu? Dia tidak bisa menjawab karena bahasanya beda. Ya udah dibawa pulang. Pas dibawa pulang, lampu dinyalakan, sudah malam pada waktu itu, baru ketahuan bahwa mereka itu berkulit hijau.
dengan pakaian yang aneh, dengan bahasa yang sama sekali tidak dimengerti dan sebagainya. Pak RT, Pak RW semuanya dibawa, didatangkan ke sana. Untuk ini siapa, anak siapa, dicari-cari orang tuanya, tidak ada yang tahu. Dikasih makan, gak ada yang mau makan. Dikasih makan berhari-hari, gak ada yang mau makan, sampai adiknya meninggal. Jadi anak kecil itu ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun, diperkirakan ya. Sampai adiknya itu meninggal gara-gara kelaparan karena nggak mau makan apapun. Sampai akhirnya ketahuanlah bahwa mereka hanya mau makan kacang polong. Setelah makan kacang polong ketahuan lahap, mereka normal lagi, sedikit diajarin bahasa, sedikit diajarin apa dan sebagainya. Mereka akhirnya ini, kemudian yang kakak perempuan itu dikasih nama, dibaptis, diberi nama Agnes. Ini secara historis ada nama Agnes. Agnes itu setelah lama-kelamaan bisa bahasa Inggris, akhirnya dia ditanya, kamu berasal dari mana sebenarnya? Lalu si anak ini mengatakan, saya berasal dari sebuah tempat yang dia sebutkan apa namanya, tapi bahasanya aneh. Kemudian dia katakan bahwa tempat tinggal saya dulu adalah negeri yang tidak pernah melihat itu. Tidak ada sinar matahari sama sekali, tidak ada matahari di negeri kami, semuanya gelap. Dan bagaimana kami bisa ada di sini? Saya dan adik saya lagi bermain ketika disuruh mengembala kambing sama orang tua saya. Ketika ada di sungai, sungai itu tiba-tiba bersinar. Kami mengikutinya dan sampailah ke parit di Woolpit, Inggris itu. Sampai sekarang itu masih membingungkan ceritanya gimana ada yang seperti itu. Ini cerita nyata ya? Saya nggak tahu itu cerita nyata atau enggak, tapi secara historis itu dituliskan. Secara historis ada gitu. Jangan kayak film kayak Avatarnya James Cameron ya. Iya, mungkin. Kita bisa ngirim ke masa depan, di mana wujud masa depan avatar gitu. Ya, kita nggak tahu itu dari masa depan, dari masa lalu, dari dimensi yang lain, dari apa. Ya, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah. Tapi ganti dimensi aja. Saya juga nggak tahu. Dunia ini terlalu banyak misteri, Pak. Ya. Tapi bicara science fiction movie, kadang-kadang kita pikir nggak mungkin terjadi, tapi terjadi ya. Termasuk kita waktu dulu nonton Star Trek. Kita pikir nggak mungkin lah ya. Orang bisa ngomong sama layar, orang bisa diteleport ya. Iya, orang bisa pakai handphone tanpa kabel gitu. Sekarang kejadian semua. Ya, Star Trek itu salah satu yang paling akurat ya dalam menggambarkan masa depan. Makanya di Amerika itu Trekkies, ada kaum yang penggemar Star Trek itu Trekkies. Waktu saya di Amerika itu dijadikan time signal. Jadi kalau saya mau meeting, selalu mereka nanya, sebelum Star Trek atau setelah Star Trek? Oh gitu ya? Segitunya. Jawabannya gimana tuh? Ya tergantung pilihan, itu pilihan. Jadi Star Trek misalnya jam 7, kita mau ketemu. Besok malam ya, mau kita ketemu sebelum Star Trek atau Star Trek? Karena semua orang nonton Star Trek. Wah, luar biasa ya. Saya penggemarnya Mr. Spock. Leonard Nimoy. Oke, semoga pembahasan menarik. Anda boleh percaya, boleh tidak. Kalau ada fenomena time travel, orang yang disebut dengan time traveler. Cari tahu ya, dan silakan sharing. Ya, Anda boleh percaya, boleh tidak, sah-sah aja. Inilah sejatinya inti dari acara kontroversi dan toleransi. Jangan disikat. Jangan disikat. Kita ketemu dalam episode selanjutnya. Bye-bye.